demikian kesalahan kepada para Waislama ini. Dalam kisah ini diceritakan tentang kisah hidup dari Surya Raghunat Das Goswami. Pada suatu hari, Raghunat bertemu dengan Baron Acharya, yang mana dari Baron Acharya lah Raghunat diperkenalkan dengan Surya Das Thakur, yang merupakan pengikut setia dari Sri Adwaita Acharya. Oh Wisnu Thakur, terimalah sembah sujud hamba di kaki padamu yang mulia. Oh Gurudev, tidak ada sesuatu apapun yang bisa aku persembahkan untuk membalas karuniamu yang begitu luar biasa kepada diriku. Atas karuniamu lah aku bisa mengenal para penyembah-penyembah intim dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti Sri Das Thakur dan Sri Adwaita Acharya. Dan inilah yang membuat hatiku bergelora, ingin segera menyerahkan diriku sepenuhnya sebagai pelayan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Wahai Raghunat yang baik hati, tiada yang lebih berharga di dunia ini selain mendapatkan pergaulan dari karunia para penyembah-penyembah intim Sri Chaitanya Mahaprabhu. Inilah tujuan hidup semua jiwa, dan ini Prabhu adalah Tuhan Sri Krishna sendiri, dan untuk bisa mendapatkan karunia beliau, terlebih dahulu kita harus mendapatkan karunia dari penyembah-penyembahnya. Oh Gurudev, setiap hari aku berusaha untuk kabur dari rumah, melarikan diri dari belenggu kehidupan keluargaku, agar aku bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tapi usahaku selalu sia-sia. Ayahku selalu mengirim pengawalnya untuk segera menangkapku dan kembali ke rumah. Aku sangat ingin sekali bertemu ke hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu, meski aku tidak mengenali wajahnya. Tetapi oh Gurudev, dari hanya mendengarkan tentang beliau, seperti yang sering engkau sampaikan, hari demi hari di dalam hidupku ini berkembang rasa untuk mendapatkan darsannya. Aku dapat memahami perasaanmu, Raghunat. Dan ketahuilah wahai Raghunat, setelah mengambil sanyasi, kini Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin pergi ke Vrindavan. Tetapi di tengah jalan, Sri Nityananda menuntun Mahaprabhu untuk pergi ke Santipur. Sri Nityananda sedang membuat siasat agar Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pergi ke Vrindavan, melainkan menuju Santipur. Dan Sri Chaitanya yang sedang kebahagiaan rohani mengikuti segala petunjuk dari Nityananda. Apakah benar Mahaprabhu sekarang sedang berada di Santipur? Desa Santipur bersebelahan dengan desaku. Aku harus segera bergegas pergi ke sana. Benar, Raghunat. Pergilah kau mendapatkan darsan di hadapan kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tetapi mintalah izin terlebih dahulu kepada ayahmu. Baiklah Gurudev, aku akan meminta izin ayahku. Terima kasih Gurudev. Baiklah Raghunat, aku akan melanjutkan perjalananku ini. Akhirnya Raghunat pergi meninggalkan negeri ayahnya untuk mendapatkan izin bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sekarang marilah kita saksikan bagaimana keadaan di rumah Raghunat. Kedua orang tua Raghunat
sedang menunggu kedatangan ini. Ayah, salam ayah. Oh ayah, aku ingin meminta izin kepadamu ayah. Aku dengar Sri Caitanya Mahaprabhu sekarang sedang berkunjung ke Santipur, dan aku ingin sekali mendapatkan darshan dari Mahaprabhu. Aku memohon kepada ayah, berikanlah aku izin pergi untuk ke sana ayah. Anakku Raghunath, bukannya ayah tidak memberikan izin kepadamu, tetapi setiap hari engkau selalu berusaha untuk melarikan diri dari rumah. Tapi saat ini ayah akan memberikanmu izin menemui Mahaprabhu, tetapi dengan satu syarat: engkau harus dikawal oleh 10 orang pengawal. Dan setelah engkau bertemu Sri Caitanya Mahaprabhu, segeralah kembali pulang dan berikanlah beberapa jumlah sumbangan dari ayah kepada Sri Caitanya Mahaprabhu. Wahai pengawal, pergilah bersama anakku Raghunath. Kawalah dia, jangan sampai dia melarikan diri. Baiklah tuanku, segala titah tuanku akan hamba lakukan dengan sebaik-baiknya. Hamba akan menjaga putra anda Raghunath agar dia tidak melarikan diri seperti biasanya. Akhirnya, Raghunath pun diberikan izin oleh ayahnya untuk bertemu dengan Sri Caitanya Mahaprabhu. Kemudian, Raghunath pun bergegas pergi ke Santipur dan dikawal oleh para pengawal ayah. Sekarang marilah kita saksikan bagaimana Sri Caitanya Mahaprabhu yang sedang berada di Santipur ditemani rekan-rekan intim beliau pada saat itu. Sri Caitanya memimpin berangkat sempurna, ditemani oleh rekan-rekan intim beliau. Kemudian Raghunath pun tiba di tempat itu. Hei Raghunath, lihat, itu Mahaprabhu ada di sana. Kamu boleh dasar. Raghunath memberanikan dirinya untuk mendekati dan datang kepada Sri Caitanya Mahaprabhu. Oh Sri Caitanya Mahaprabhu, mohon terimalah sembah sujudnya hamba yang hina ini. Mohon terimalah hamba Raghunath selalu ingin mendapatkan pergaulan Anda, dan hamba selalu memimpikan agar hamba dapat pergaulan dan dapatkan karunia dari Anda, oh Sri Caitanya Mahaprabhu. Wahai Raghunath, aku sangat berbahagia bisa berjumpa denganmu di Santipuri ini. Wahai Raghunath, katakanlah apa yang engkau inginkan. Aku melihat bahwa dirimu memiliki sebuah keinginan yang sangat keras. Kau menyimpan di dalam hatimu keinginan yang begitu kuat ini. Oh Sri Caitanya Mahaprabhu, sesungguhnya hamba ingin keluar dari belenggu-belenggu material ini. Hamba ingin meninggalkan semua ikatan yang membuat hamba begitu terikat di dunia ini. Keinginan hamba satu-satunya hanyalah agar selalu bisa melayani Anda dan selalu mendapatkan karunia pergaulan Anda. Oh Sri Caitanya Mahaprabhu, inilah tujuan tertinggi hidup hamba yang sesungguhnya. Hamba mohon, terimalah hamba sebagai pelayan Anda. Wahai Raghunath, janganlah engkau terlalu berlebihan. Engkau masih memiliki begitu banyak tugas yang harus engkau selesaikan. Kewajibanmu sebagai seorang anak terhadap orang tua janganlah kau lalaikan. Dan tetaplah
selalu berada di dalam dharma-Mu sebagai seorang putra. Bersabarlah wahai Raguna, akan tiba saatnya engkau akan bisa melepaskan semuanya. Akan tiba saatnya engkau akan bisa datang kepadaku dan mendapatkan pergaulanku. Tetapi kini belumlah tiba saatnya. Bersabarlah wahai Raguna. Sekarang pulanglah Raguna, kembali kepada orang tuamu, lakukan kewajibanmu dengan baik. Tetapi di saat yang sama engkau harus mengingat Krishna dan selalu melakukan kewajibanmu sebagai seorang penyembah Krishna. Pulanglah Raguna, pulanglah. Oh Tuanku Sri Cendana Mahaprabhu, jika memang itu yang Anda inginkan, hamba akan menganggap ini sebagai sebuah perintah yang Anda berikan kepada hamba. Baiklah, perintah ini akan hamba simpan di dalam hati dan hamba akan junjung di kepala hamba. Untuk itu, sekarang hamba akan mohon diri, oh Sri Cendana Mahaprabhu. Kemudian Raguna pun kembali ke rumahnya. Sri Cendana Mahaprabhu menginginkan untuk kembali agar Raguna kembali melakukan kewajibannya sebagai putra, berbakti kepada orang tua. Sementara itu, mereka saksikan di rumah Raguna, kedua orang tuanya sedang bingung melihat kondisi dari putranya yang selalu ingin melarikan diri dari rumah. Wahai suamiku, apa yang akan terjadi dengan putra kita ini? Dia selalu berusaha melarikan diri dari rumah, dan dia begitu terikat selalu ingin berjumpa dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dia ingin memiliki cita-cita menjadi seorang pelayan dari Mahaprabhu. Apa yang harus kita lakukan? Dia begitu bersemangat dan dia begitu bergelora, seakan-akan seperti orang gila yang ingin mendapatkan sesuatu. Benar, dia tidak boleh begitu saja mengabaikan kewajibannya di rumah tangga kita ini. Kita tidak boleh membiarkannya melakukan hal ini. Kita harus merencanakan sesuatu untuk mengikat dirinya agar dia selalu berada di rumah ini. Aku telah menyusun rencana untuk pernikahannya, karena jika dia telah menikah, maka ketika dia memiliki seorang istri, berangsur-angsur dia akan bisa melupakan keinginannya untuk bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mengabdi kepada Mahaprabhu. Tetapi pada yang sama, dia sesungguhnya bisa melakukan pelayanan bakti di rumah. Benar sekali suamiku. Rencana sangat bagus sekali. Mohon segeralah laksanakan hal ini dan jangan ditunda-tunda lagi suamiku, agar dia tidak melarikan diri lagi dari rumah. Ayo suamiku, segeralah suamiku. Jangan khawatir istriku. Aku sedang meminang seorang gadis yang sangat cantik jelita. Bahkan di dunia ini, dia adalah salah satu di antara yang tercantik. Tidak ada yang bisa menyaingi kecantikan daripada gadis ini. Dia adalah putri salah seorang saudagar temanku. Aku sudah menjodohkannya dan menginginkannya untuk Raguna. Dan orang tuanya pun setuju. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi istriku. Aku akan segera menyusun semua upacara pernikahan untuk Raguna. Oh, kalau begitu, marilah suamiku, jangan kita tunda lagi.
mempersiapkan segalanya untuk pernikahan Ragunan. Ayo suamiku, ayo kita laksanakan. Akhirnya, upacara yang disusun untuk pernikahan Ragunan sangat baik dan begitu mewahnya. Sebagai upacara pernikahan dan tanpa bisa menolak, Ragunan pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya. Dengan setengah hati, Ragunan menjalani semua ini. Ia berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ragunan menerima gadis yang telah dibina untuk dijadikan istri untuknya. Meskipun dalam hati ia dengan sangat baik menyimpan kaki Parma Sri Caitanya Mahaprabhu, putra dari Sacihanda Sri Gaurahara. Setelah berlangsungnya pernikahan itu, Ragunan melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, seakan-akan dia sibuk dalam bisnis kedua orang tuanya, dan seakan-akan dia juga sibuk sebagai kepala rumah tangga yang sangat baik. Ia menjalani semua kewajiban seorang gृहस्था dengan sempurna. Pada saat yang sama dia juga melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Dan jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih begitu melengkap
mengimbang kehidupanmu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pada suatu hari, Raghunath mendengar berita bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu telah kembali dari perjalanan beliau, dan kini Mahaprabhu kembali singgah di desa Santipur untuk kedua kalinya. Mendengarkan hal ini, Raghunath pun begitu ingin mendapatkan darshan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Wahai suamiku, hendak pergi kemana dirimu? Mengapa engkau begitu nampak tergesa-gesa sekali, suamiku? Oh istriku, aku mendengar kabar bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu berada di desa Santipur. Aku ingin sekali bertemu dan mendapatkan darshan dari beliau. Untuk itulah aku akan segera ke sana sekarang, istriku. Oh suamiku, sebenarnya apa yang membuatmu begitu tertarik untuk mengabdi kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu? Apakah engkau akan meninggalkan diriku? Siapa yang akan melindungiku? Sebagai seorang istri, aku perlu perlindungan dari seorang suami. Tetapi jika engkau pergi dan mengabaikanku, lalu kepada siapa aku harus berlindung, suamiku? Bukankah tugas seorang suami adalah untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka, suamiku? Oh istriku yang baik hati, aku tidak pernah mengabaikan dirimu. Segala kewajibanku dan tugasku sebagai suami telah aku lakukan dengan sebaik-baiknya. Janganlah engkau khawatir, istriku. Jika aku datang dalam pelayanan bakti ke hadapan Sri Krishna, dalam pengabdian suci kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka tujuan hidup yang tertinggi akan kita peroleh, istriku. Engkau pun akan selamat, istriku. Engkau juga akan mendapatkan karunia Mahaprabhu. Tenanglah istriku sayang. Tetapi suamiku, aku merasa aku tidak siap engkau tinggalkan. Kita belum memiliki seorang putra pun. Lalu bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku ini tanpa dirimu, suami? Istriku, mengapa engkau gundah? Janganlah kau memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Semua ketakutanmu ini tidak beralasan. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dahana Pran. Krishna adalah segala-galanya bagi kita, istriku. Tenanglah kau di rumah, istriku. Aku akan berangkat bertemu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karunia beliau sudah ada di depan mata. Kita harus segera mengambil karunia ini, istriku. Janganlah khawatir, istriku. Tiba-tiba ayah Raghunath pun datang bertemu dengan Raghunath. Hei Raghunath, hendak pergi kemana kau? Hendak pergi kemana lagi? Bukankah hari-harimu masih bisa dihitung dengan jari semenjak engkau menikah dengan istrimu? Mengapa engkau selalu ingin pergi meninggalkannya? Sekarang hendak kemana lagi dirimu? Hendak kemana lagi? Ayah, Sri Chaitanya Mahaprabhu sekarang telah berada di Santipur. Aku ingin mendapatkan darshan beliau. Izinkanlah ayah, aku akan berangkat untuk darshan. Aku mohon ayah, aku mohon kepadamu ayah. Anakku, aku tidak bisa menghalangimu jika engkau ingin bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Meraba Mahaprabhu adalah hal yang baik, tetapi ayah tidak ingin kau mengabaikan tugasmu sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Untuk itu,
Seperti biasa, engkau akan dikawal oleh para pengawal. Hei pengawal, datanglah. Sekarang sekali lagi kalian kawalah Ragunan dan jaga dia dengan baik. Pergilah dan bawa beberapa keping uang emas sebagai persembahan kita kepada para Waisnawa, dan bawalah bahan-bahan makanan agar para Waisnawa bisa mempersembahkan dan membagikan persada. Pergi, kawalah anakku Ragunan dan jangan berikan dia lepas. Baiklah tuanku, seperti yang Anda perintahkan, kami pengawal dan dengan ketat akan mengawal Ragunan. Kami akan selalu menjaga agar dia tidak melepaskan diri dan melarikan diri, tuanku. Baiklah, sekarang pergilah kalian, pergilah. Kemudian Ragunan pun bergegas pergi untuk datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan seperti biasa dia dikawal oleh pengawal ayahnya. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Kalau begini terus, maka suatu saat Ragunan akan mengambil kesempatan untuk pergi meninggalkan kita semua. Apakah kita harus mengikatnya dengan tali agar dia tidak pergi kemana-mana, suamiku? Apakah kita harus mengikatnya kuat-kuat agar dia tidak bisa melepaskan diri? Apa? Engkau ingin mengikatnya dengan tali? Lihatlah istriku, lihatlah. Tali yang begitu kuat berupa kecantikan seorang istri dan mewahnya kehidupan material sudah kita berikan untuk mengikat dirinya. Bahkan tali yang paling kuat ini pun tidak mampu mengikatnya. Ragunan bagaikan Indra yang berada di surga. Sekarang apa yang bisa kita katakan dengan tali untuk mengikatnya? Apakah kau mau mengikatnya dengan tali biasa? Lalu, apa yang harus kita lakukan, suamiku? Aku khawatir suatu saat Ragunan akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan kita semua, suamiku. Jika keinginannya begitu kuat untuk pergi dari rumah ini dan bergabung dengan gerakan Sankirtan Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, istriku. Kita hanya bisa pasrah. Kita hanya bisa berdoa semoga ia mendapatkan jalannya yang terbaik. Akhirnya ibu dan ayah Ragunan pergi meninggalkan sang menantu seorang diri. Oh Tuhanku, karena apa yang telah aku lakukan sehingga aku mendapatkan nasib seperti ini. Aku telah meninggalkan sanak keluargaku hanya untuk mengabdi kepada suamiku. Tetapi rasa was-was, cemas akan kehilangan dirinya selalu menghantuiku. Aku bagaikan seekor burung yang berada di dalam sangkar emas. Oh Tuhanku, mohon bebaskanlah aku dari rasa ini, dan mohon jagalah suamiku, semoga ia mendapatkan karunia yang terbaik. Pada saat itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang berada di desa Santipuri, dikelilingi dengan rekan intim beliau. Akhirnya Ragunan pun kembali menemui
Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath, ayo, kamu boleh berasa. Dandawat pranam, oh Mahaprabhu. Hamba Raghunath datang kembali untuk berserah diri kepada Anda. Terimalah hamba, oh Mahaprabhu. Raghunath, engkau datang lagi rupanya. Dan aku dengar kini kau telah menjadi seorang grihasta. Engkau telah memiliki seorang istri yang cantik dan hidup menjalani prinsip-prinsip grihasta. Benar Mahaprabhu, hamba kini telah menjalani kehidupan sebagai grihasta. Tetapi oh Mahaprabhu, keinginan hamba hari demi hari semakin kuat dan semakin kuat saja. Hamba ingin meninggalkan semua jenis keterikatan ini. Hamba ingin lepas dari segala ikatan-ikatan keluarga ini. Hamba ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada kadipaten Anda Mahaprabhu. Kini hamba telah siap, benar-benar siap untuk meninggalkan itu. Mohon terimalah hamba, oh Mahaprabhu. Wahai Raghunath, janganlah berusaha untuk menjadi martata wairagya. Lebih baik daripada kita melepaskan ikatan dengan cara yang berpura-pura, kita menyibukkan diri di dalam kewajiban kita sebagai orang yang berhutang, dan pada saat yang sama lakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Kembalilah kau pulang Raghunath, dan jangan pernah khawatir dan juga jangan pernah hilang kesabaran bahwa suatu saat akan tiba engkau akan bisa meninggalkan semua ini dan sepenuhnya menyerahkan diri dalam jalan bakti. Jadilah orang yang benar-benar yuta wairagya. Janganlah menjadi martata wairagya. Seperti halnya seekor kera yang melepaskan ikatan secara berpura-pura, tetapi mengembangkan keterikatan di tempat lainnya. Pulanglah Raghunath, pulanglah. Oh Mahaprabhu, terima kasih. Anda begitu penuh dengan karunia. Anda adalah Mahawadaya. Anda telah menjanjikan sesuatu saat hamba akan bisa melayani Anda. Oh Mahaprabhu, hamba akan memegang semua karunia ini, dan hamba yakin dengan kata-kata Anda, suatu saat hamba akan datang kepada Anda. Kemudian Raghunath pun kembali pulang ke rumahnya. Sri Chaitanya Mahaprabhu pun melanjutkan perjalanan beliau. Seperti biasanya, Raghunath menjalani kehidupan seperti orang yang berumah tangga pada umumnya. Dan pada suatu ketika, Sri Nityananda Prabhu tengah berada di dalam perjalanan beliau menuju desa Pamihati. Di sanalah sekali lagi Raghunath ingin bertemu dengan Sri Nityananda Prabhu. Dan sekarang, marilah kita saksikan bagaimana Sri Nityananda Prabhu bersama grup sankirtan beliau dan para penyembah dan rekan intim beliau telah tiba di desa Pamihati. Sungai Gangga,
Sri Nityananda duduk di atas batu di bawah pohon besar. Badannya bersinar bagaikan ribuan matahari yang terbit secara bersamaan. Sri Nityananda nampak begitu tampan menawan. Para penyembah duduk di bawah mengelilingi beliau. Kemudian dari kejauhan nampaklah kedatangan Raguna. Hai Raguna, lihatlah Sri Nityananda Prabu sedang duduk di atas batu. Kemudian dari kejauhan Raguna tertegun melihat pesona rohani dari Sri Nityananda Prabu yang mempersembahkan dan gawatnya dari kejauhan. Kemudian seorang penyembah memberitahu Sri Nityananda akan kehadiran Raguna. Oh Sri Nityananda, rupanya Raguna telah hadir untuk mendapatkan darsan Anda. Lihatlah, lihatlah, ia mempersembahkan sujudnya dari kejauhan. Benar, aku melihatnya. Hai Raguna, hai pencuri besar, mengapa engkau bersujud dari jarak yang sangat jauh? Tidakkah kau berani mendekat? Tidakkah kau memiliki keberanian? Mari datanglah kepadaku. Kemudian Raguna mendekati Sri Nityananda Prabu. Oh Sri Nityananda Prabu, mohon maafkanlah hamba. Mohon terimalah semua sujud hamba. Kau adalah pencuri besar Raguna. Kau pencuri besar. Engkau berusaha untuk mengambil permataku yang paling berharga tanpa sepengetahuanku. Kemudian Sri Nityananda meletakkan kaki padmanya di atas kepala Raguna. Oh Sri Nityananda Prabu yang penuh karunia, maafkanlah atas segala kesalahan hamba. Raguna, kau telah mencuri permataku. Kau ingin mendekati senjata yang Maha Prabu tanpa seizinku. Karena kau adalah pencuri, maka dari itu engkau sepatutnya dihukum. Raguna, engkau harus dihukum. Oh Nityananda Prabu, maafkanlah hambamu yang hina dan bodoh ini. Oh Sri Nityananda Prabu, hukuman apa yang mesti hamba jalani tuanku? Hai Raguna, aku ingin agar engkau menyiapkan prasadam yang spesial untuk semua para penyembah pengikutku, para brahmana dan para penyembah. Karena kau adalah putra orang yang kaya raya, maka persiapkanlah dalam jumlah yang banyak susu, yogurt, gula, nasi kering, emping, sidang, madu, buah-buahan, dan semua dalam jumlah yang banyak. Buatlah Cidadahi Mahotsawa di desa Panihati ini. Undanglah semua penduduk, siapkan ribuan periuk. Siapkanlah periuk-periuk tanah agar masing-masing orang mendapatkan 2 periuk Mahaprasadam Cidadahi ini. Oh Raguna, segera laksanakanlah. Oh Sri Nityananda Prabu, segala yang tuanku perintahkan akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Raguna memberikan perintah kepada para pengawalnya. Wahai para pengawal, sekarang kalian semua kumpulkan dan berilah sebanyak-banyaknya cidau, nasi kering, susu, yogurt, gula, buah-buahan, dan lain-lainnya. Carilah ke seluruh desa dan bawalah kemari dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita harus melaksanakan Panihati Cidadahi Mahotsawa ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Tuanku Raguna, semua perintah Anda akan kami segera lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Raguna bersama semua penyembah mempersiapkan dan membagikan Mahaprasadam Cidadahi kepada semua penduduk. Para penduduk
berbelit-belit datang ke Panihanti. Para Brahmana dan rekan-rekan Sri Nityananda semua turut membantu. Kirtan Mahamantra pun mengalun mengiringi peristiwa Cidadahi yang besar ini. Ketika pembacaan Mahaprasadam ini sedang berlangsung, Raguna melihat kehadiran Sri Chaitanya di sana. Tak seorang pun melihat kehadiran Sri Chaitanya Mahaprabhu yang berbahagia. Hanya Sri Nityananda dan rekan-rekan itu Mahaprabhu yang sanggup melihat. Beliau ikut membagikan prasadam. Setelah peristiwa Cidadahi ini berakhir dan setiap orang mendapatkan masing-masing telur Cidadahi, maka para penduduk pun kembali ke rumahnya masing-masing. Sri Nityananda nampak begitu puas dengan peristiwa yang telah berlangsung. Wahai Raguna, engkau telah berhasil menyelenggarakan Panihanti Cidadahi ini dengan begitu baiknya. Aku sangat puas dengan pelayananmu ini. Karena itu, aku menjamin pastilah engkau akan mampu meninggalkan ikatan-ikatan dunia material ini, dan pasti akan bisa datang ke hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sekarang engkau harus bersiap-siap untuk pergi ke Jagannathpuri. Kapan saja kesempatan itu ada, segera pergi ke Jagannathpuri. Oh, Sri Nityananda Prabhu, ini semua hanya berkat karunia Anda. Hanya atas karunia Guru kerohanianlah memungkinkan seseorang bisa datang kepada Krishna. Benar. Sekarang engkau bersiaplah untuk pergi ke Jagannathpuri. Aku akan melanjutkan perjalananku menuju Ekacika. Kemudian Sri Nityananda Prabhu melanjutkan perjalanannya menuju Ekacika. Sementara Raguna kembali pulang ke rumahnya. Sekarang marilah kita saksikan bagaimana para pengawal di rumah Raguna lebih memperketat penjagaan di rumah Raguna. Hei, semua anak buahku, kau Sempol dan kau Adil, dengarkanlah baik-baik. Penjagaan di rumah ini harus diperketat lagi, mengingat Raguna telah sempat bertemu dengan Sri Nityananda. Pastilah keinginannya untuk melarikan diri dan pergi dari rumahnya akan selalu semakin kuat saja. Karena itu, perketatlah penjagaan. Tapi bos, jaminan untuk stamina harus juga ditambah bos.
Masa nggak buahnya sehari-hari hanya dikasih makan kicri saja? Sekali-kali traktir dong makan-makan di Gopal Dev. Dah, gaya genci. Awak lekat di bertenti ini. Kamuan sila bunuh dia mah. Masa gitu bos? Setiap hari kita selalu begadang bos. Nanti bisa-bisa kita dimarah sama Haji Roma Irama bos. Begadang, jangan begadang. Bos, sekali-sekali beli yang minuman SDMJ bos. Dan mengenal tadi biar misi SDMJ. Apa itu SDMJ? SDMD susu, telur, madu, jahe bos. Bodoh, sedadi makan telur. Cisi ngerti 4 prinsip. Yang sih tadi makan telur ganti dan sate kambing bos. Banyak mantap tapi anak buah bos itu kayang nih. Bodoh, cek milik-milikan dogen dari hancur. Pokoknya sekarang jangan lengah, hati-hati, waspada dan tetap penjagaan seketat-ketatnya. Jangankan nyamuk, virus corona pun dapat masuk. Ayo semua kembali ke posisi masing-masing. Oke, siap 86 bos. Ketika para pengawal sedang berbincang-bincang satu sama lainnya, tiba-tiba datanglah sang guru yang bernama Acarya. Beliau adalah guru di keluarga guru. Salam wahai Maha Guru. Ada apa gerangan Anda pedang-pedang malam-malam datang kemari? Wahai para pengawal, aku ingin bertemu dengan Rakuna. Karena besok pagi-pagi sekali aku harus berangkat untuk bertirta-yatra. Oh, kalau begitu silakan Maha Guru, silakan. Kemudian para pengawal pun pergi ke tempat tugas mereka masing-masing, dan Rakuna pun datang menghampiri sang guru yang dengan darah Acarya. Oh Gurudev, ada apa gerangan Anda malam-malam menemuiku? Pelayanan apa yang hamba bisa lakukan, Oh Gurudev? Wahai Rakuna, besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat bertirta-yatra. Untuk itu, aku membutuhkan seorang pujari untuk melakukan pelayanan kepada arca di tempel kita. Bisakah engkau pergi ke rumah pujari itu? Demikianlah